Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Sagitarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Sagitarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ya, ini dia. Oh, energi Sagitarius sendiri ya. Berikut ada ini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke, ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Oke lah, baik. Tunggu dulu. Yap, ya. Kemudian, ya. Oh, oke. Baik Sagitarius, jadi kalau melihat begini, ya, seseorang ini tuh memang gini, hubungan dengan kamu nampak-nampaknya Mari agaknya memburuk gitu. Setidaknya begitu menurut hemat dari si pasangannya kamu. Memburuk gitu ya. Jadi bisa-bisa kayak dia jadi punya keinginan ya untuk ketika dengan kamu ya di rentang 7 hingga 14 sebisa mungkin dia akan kurang-kurangi ya energinya dia gitu loh. Ya. Jadi boleh dia akan membatasi dirinya dia untuk jangan lagi rajin chatting kamu, jangan lagi rajin nelfon kamu gitu ya, mendingan dia fokus aja lah pada hal yang lain gitu loh. Dia ngabaiin kamu gitu ya, dia menunda kedatangannya dia ya. Kalau misalnya kalian sudah sempat berjanji, karena ada di sini melihat kayaknya sempat berjanji ya mau ketemuan, sempat berjanji entah itu tuh mau video callan dan seterusnya gitu. Tapi boleh-boleh ada janjinya kalian ini, yang janji yang sempat kalian rancang ini tuh mari lihat bisa batal di sana. Ya, batal. Nah, jadi gini, bisa-bisa hubungan ini tuh memang agaknya rumit gitu. Ya, rumit di sana. Dan kerumitan ini tuh jelas-jelas ngebebanin kalian berdua. Gitu loh. Kalau soal untuk perasaan cinta, sayang, sebenarnya besar di sini. Atau setidaknya masih ada. Gitu. Tapi ketika dalam dunia nyata ngelakoni relationship ini, kok jadinya tidak sebegitu mudah ya. Gitu loh. Tidak mudah di sana. Ya. Ada aja isunya, ada aja masalahnya gitu loh. Baik itu tuh secara internal ataupun bisa secara eksternal. Misal ya, karena ada jarak, karena ada beberapa di sini tuh Marila ini ceritanya kayak LDR-an ini. Jarak ini tuh boleh menjadi tantangan bagi kalian berdua. Gitu. Atau boleh nih kehadiran dari pihak lain. Di sana ya. Kehadiran dari pihak lain. Gitu loh. Nah, kalau kamu belum tahu ada pihak lain di sini yang berkontribusi ya dalam hubungan kalian, bisa ini kamu cari tahu aja lah, buktikan ya apakah pembacaan ini resonate energi Sagitariusnya kamu atau bukan. Cari tahu aja ya, nanti itu tuh pihak lainnya boleh datang dari si dia. Jadi kamu intai aja lah dia ya, pasanglah jurus detektif Conan-nya kamu ya. Karena Marliat ini boleh beberapa nanti kamu akan dapat tahu kalau dianya itu tuh lagi memprogres relationship dengan perempuan baru atau laki-laki lain. Nah, seperti itu ya. Jadi kehadiran orang itu tuh bisa ini menurunkan kualitas dari hubungan kalian. Nah, di sana rasa-rasanya memang bisa begini ya. Bisa. Dia yang ngebet banget ini tadinya dengan kamu ya. Sementara kamunya sendiri mari lihat ada sih cintanya kamu. Cuman kamu nggak yang terlalu antusias kayak gimana-gimana banget ya ke si dia. Gitu loh. Entah apalah pertimbangannya kamu.
sehingga kamu harus ngebatas-batasi dirinya kamu. Tapi yang jelasnya ya begitu. Jadi Marit ini bisa, orangnya sudah cukup banyak kecewa gitu ya. Jadi dia tuh yang sering dicuekin, dia itu tuh yang sering diabaikan sama kamu gitu ya. Jadi bolehlah dikatakan kamu ini tuh agaknya toksik gitu loh. Tapi toksiknya kamu ini tuh gimana ya? Inilah nggak tahu Maria, entah apa ini yang menjadi pertimbangannya kamu, gitu ya. Jadi kayak dia lagi antusias, kamu bisa mematahkan antusiasnya dia, gitu ya. Ketika dia datang, kamu pergi, gitu ya. Jadi kayak kebaikan hatinya dia itu tuh semacam tidak diterima oleh kamunya, gitu loh. Walau isinya ya kamu ndak yang terus-terusan ya menjadi dajjal kayak gitu ya, enggak. Ada masanya gini, kamu yang nyakitin dia tapi kamu yang menyembuhkan. Gitu loh ya, kamu cuekin dia tapi nanti abis itu pas moodnya kamu datang, nah kamu ngeromantisin dia gitu loh ya. Nah di sana ada masanya kamu nggak pedulian sama dia, tapi masa berikutnya kamu kayak yang peduli sekali gitu loh. Jadi kamu ini tuh seperti punya pakai dua macam apa itu namanya ya, kayak ada dua personalitinya kamu yang sekaligus datang berganti-gantian tentu saja ya. Ini personalitinya yang bertolak belakang. Kamu ibaratnya gini, kamu cubit dia, tapi kamu nanti yang ngelus-ngelus hasil dari cubitannya kamu itu gitu loh di sana. Kamu melukai dia, kamu yang memastikan bahwa lukanya dia itu tuh tersembuhkan gitu ya. Jadi kayak kamu pelaku kejahatan tapi sekaligus kamu adalah orang yang memberikan kepada dia keadilan dari kejahatannya kamu sendiri. Aduh, ya ampun Sagittarius ya. Seperti itu kalau mari lihat. Ya. Kamu taunya itu apa-apa yang tindakan ya yang kamu lakukan untuk kemudian bikin dia tersakiti. Tahu banget kamu. Makanya situ kayak ada rasa tanggung jawabnya kamu juga ya untuk menyembuhkan di sana. Sekalinya tega banget kamu, tapi sekalinya bermurah hati, bermurah hati sekali gitu loh ya. Jadi iyalah ini pasti ada sesuatu di sana ya, sehingga kamu berkali-kali mengecewakan dia, tapi kamu berikan dia kompensasi di situ. Jadi nggak yang jahat aja isinya kamu ya. Dan mari lihat seseorang ini tuh kok kayaknya udah merasa capek gitu loh, capek dengan pola yang seperti ini terus-terusan dari kamunya, lelah dia gitu ya. Makanya kemudian dia itu kayak memutuskan untuk merubah dirinya dia ya, yang kemudian di situ tuh akan mempengaruhi relationship-nya kalian gitu. Tapi dalam perubahannya dia ini, apakah menjadi sebuah hal yang berat bagi kamu ataukah itu hal yang kamu tolak? Enggak juga sih mari nampak, enggak juga, biasa aja kamu gitu loh. Kalaupun kamu kayak waduh kok jadi dia gitu ya, tapi kamu bisa kayak menghandle dirinya kamu sendiri gitu loh. Jadi enggak yang kamu gimana-gimana juga ya ke si dia. Jadi andaikan pun kamu tahu ya bahwa dia lagi deket nih sama cewek lain, sama cowok lain, kamu bisa jadinya maklum gitu. Udahlah nggak apa-apalah gitu. Agak-agak unik juga nih energi Sagittarius ini. Kamu nggak mau ngebatas-batasi dia, karena ngebatas-batasi dia ketemu dengan kebahagiaannya dia. Apa yang dia anggap ideal, apa yang dia anggap pantas. Kayaknya menurut Mari, kamu kayak ngasih itu haknya dia gitu loh. Kamu tahu sampai sejauh mana kamu boleh mencampuri hidupnya dia. Jadi di sini tuh kamu kayak tahu diri ya. Ya aku nggak bisa full ngebahagiain ini orang. Jadi ketika dia mencari kebahagiaannya dia, ya monggo gitu loh. Ya kamu nggak keberatan. Malah diam-diam Mari lihat kamu bisa happy ya. Kamu bisa senang juga gitu loh.
kamu bisa senang juga. Gitu loh. Malah kamu kayak lihat dia bahagia, ikut kamunya ngerasa bahagia di sana. Ya. Jadi kamu nggak komplain, kamu nggak yang kayak orang egois, narsistik yang kayak gimana ya. Wah, ada tuh kan orang udahlah nggak bisa ngebahagiain, gitu. Tapi ketika orang mau cari bahagia dilarang-larang, gitu ya, menjadi penyiksa gitu. Ah, kamu enggak, malah kamu enggak, gitu loh. Jadi andaikan batal nih rencananya kalian, padahal kamu ingin ya rencana itu tuh bisa terjadi, terrealisasi. Tapi kemudian ketika itu batal, oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kecewa mah kecewa, tapi kecewanya itu tuh masih yang bisa dihandle lah, gitu. Nah di sana, ya entah apapun itu tuh janji kalian berdua ya. Nah di situ rencana-rencana gitu loh. Batal ya batal, udah nggak masalah gitu loh. Ya kamu nggak yang kayak, wah kok bisa batal sih gitu ya. Nggak yang repot kamunya, enggak. Nah lihat. Jadi kayak mau nggak mau lah ketika menjalani dengan kamu ya, makanya dia kemudian seperti ya udahlah kayaknya saatnya aku untuk mikirin dirinya aku juga gitu loh. Mikirin aku juga lagi gitu ya, karena kalau dia bergantung kepada kamu ya, terpengaruhi oleh energi dari kamu, bisa-bisa dia kayak ngelihat bahwa hidupnya dia, wah akan terjadi kemerosotan ini, aku akan jadi tidak baik-baik saja ini, gitu loh. Jadi kemudian di sini tuh ada batasan ya, ada takaran kemudian yang dia harus berikan kepada kamu, gitu loh. Jadi misalnya gini, ini contoh aja ya, kalian pernah merencanakan untuk menikah, oke? Tapi kemudian kamu tunda-tunda pernikahan ini. Nah akhirnya dia bisa mikir, ya udahlah kayaknya ini Sagittarius memang belum siap menikah sama aku, tapi aku udah siap nih untuk menikah, aku cari aja lah orang yang memang berkenan untuk menikah dengan aku. Nah kayak gitu ya di sana. Jadi dia lebih kayak mempersimpel juga ya, mempersimpel juga lah hidupnya dia itu tuh untuk berjumpa dengan apa yang dia anggap ideal, gitu loh. Jadi tidak maksa-maksain kamu lagi di sana. Jadi kayaknya ada kesadaran seseorang ini, iya ya, kok terjadi kemerosotan ya, dan kalau begini terus-terusan makin merosot nih hidupnya aku, nggak boleh lagi gitu loh, nggak boleh lagi. Jadi saat ini tuh jika kamu hanyalah orang ya satu-satunya yang menjadi prioritas hidupnya dia, kemudian dia bisa mengurangi itu, bahkan lambat laun dia bisa meniadakan hal itu ya, mencopot kamu dari tahta prioritas makhluk yang paling prioritas dalam hidupnya dia. gitu mari lihat. Jadi kok kayaknya perjuangannya dia yang sempat habis-habisan, dia rasa nih lo ya, dia yang ngerasa perjuangan yang dia rasa habis-habisan sudah dia lakukan, sudah dia upayakan. Ini tuh kayaknya dia tahu ya, ini saatnya aku harus melepaskan lah. Jadi ya dia tahu kapan harus berjuang, kapan tidak gitu. Perjuangan untuk memiliki ya, dan perjuangan untuk melepaskan. Dia tahu kapan momennya dan dia ngambil ini adalah momen yang tepat di saat sekarang. Gitu loh. Makanya dia buyarkan itu ya, angan-angan masa depannya dia dengan kamu, konsep-konsep idealnya dia dengan kamu, dia buyarkan itu semua. Gitu loh. Dia buyarkan. Dan kayaknya ya ada juga lah sedikit egonya dia ya. Kalau dia berubah, itu tuh akan memberikan dampak yang kurang enak lah bagi kamu. Setidaknya sampai tanggal 14 ada pemikiran seperti itu. Misalnya ketika dia membuka diri pada pria ataupun wanita lain, di situ tuh boleh datang egonya dia nih ngomong, biar kamu cemburu gitu ya, biar kamu sedih hati gitu loh, ngelihat dia jalan ngegandeng cewek lain, digandeng cowok lain
gitu dianya. Ketika dia cuekin kamu ya, untuk beberapa dia ndak yang harus mesti dia dengan wanita mencari solusi dengan menghadirkan pria lain ataupun wanita lain ya, ndak semua. Ada beberapa ya udah, aku nggak usah chatting kamu seintens biasanya, biar kamu kangen, biar kamu kecarian dia, gitu loh. Nah di sana, biar ada dampak dari perubahannya dia ini tuh banyak sedikitnya nyentil ke kenyamanan hidupnya kamu. Ada egonya dia ngomong seperti itu, tapi ini tuh wajar ya, namanya orang kayak merasa kecewa gitu ya. Dan bisa-bisa kamu secara intuitif tahu, kamu secara intuitif mengerti motifnya dia yang seperti itu juga ada, dan kamu tenang gitu, mari lihat ya, bukan karena kamu secara intuitif tahu, oh ini orang kok kayaknya ada nih ingin jahatnya dia sama aku, lantas kamu sebelum dia ngejahatin aku aja dah ngejahatin dia. Enggak, mau lihat enggak, oh ini tuh sengaja nih nggak mau rajin lagi chatting aku, udah aku blokir kamu ya, biar tahu rasa kamu gitu loh, daripada aku yang kamu cuekin, mendingan kamu yang aku blokir gitu. Nggak ada yang gitu motifnya kamu, niatannya kamu nggak ada. Karena walaupun katakan buruk ya relationshipnya kalian, tapi ya nggak buruk-buruk amat lah gitu. Karena apa? Ada cinta di sini. Jadi bisa-bisa ya itu tadi, karena ada cinta kayak nggak tega juga ya sampai nyakitin gimana-gimana, atau yang tadi tega namun juga bertanggung jawab gitu loh. Mari lihat, memang energinya kamu tidak mau konsisten dengan si dia ya. Kamu nggak mau terikat, kamu nggak mau bertunduk kepada komitmen. Bagaimana itu ya secara konservatif, gimana tuh seorang pacar, gimana tuh seorang suami, gimana tuh seorang istri. Kamu nampaknya Mari nggak mau yang demikian gitu loh. Walaupun kamu sudah nyata-nyata nih jadi istrinya dia, nyata-nyata jadi suaminya dia, tapi kamu kok kayaknya nggak cocok ya. Untuk sementara waktu ini tuh Mari lihat nggak ada tuh kayak energi material wife-nya kamu ya, atau gimana tuh seorang suami di dalam dirinya kamu kayak aku nggak mau yang kayak gituan hidupnya gitu loh. Nah jadi nampaknya Mari kamu lebih nyaman ya jika hubungan dengan si dia itu tuh modelnya yang casual aja gitu loh, yang jangan bikin kamu repot, jangan bikin kamu ribet gitu loh. Ya energi Sagitariusnya kamu memang keluar di sini. Ya, apa itu Cici Mari? Ya tadi, yang nggak mau terikat, yang pengen bebas, yang pengen lepas, gitu loh. Yang nggak pengen dibatas-batasi, itu ya. Jadi, ya kalau bisa tuh dengan dia sebatas temen aja. Sebatas untuk having fun saja gitu. Nggak usah tuntutan lebih terjadi di sini. Kamu nggak meminta dia bertanggung jawab pada kamu gitu ya. Kamu juga nggak mau menjanjikan tanggung jawab kepada dia gitu. Sebisa mungkin ringan ya, ringan aja relationship ini, itu maunya kamu gitu loh. Jadi kalau dia mengharapkan kamu sesuai dengan idealnya dia, maka kamu terang-terangan ini nunjukin, enggak, aku nggak bisa kayak gitu. Nah di sana, aku nggak bisa. Jadi agaknya memang modern betul ya, gaya stylenya kamu saat ini ya, di sana. Walau kamu sudah suami istri, tapi bisa ini tuh kamu kayak pengennya itu tuh suasana kalian semacam orang yang masih pacaran. Di sana loh. Cukup kuat ini sih ya, yang bebeknya kamu ini ngedampingi kamu. Cukup kuat gitu. Jadi kamu bisa adalah troublemaker ya. Entah kamu sadari atau enggak kamu sadari, tapi harusnya sih kamu sadari. Kamu troublemaker. Gitu loh. Tetapi dia, ya udah, ya kayak gitulah kamu katanya dia. Kalau kamu mau dirubah enggak akan bisa. Menurut dia enggak akan bisa. Iyalah, siapa sih yang bisa merubah Sagittarius kan gitu. Maka
daripada menuntut kamu berubah, mendingan dia yang berubah. Seperti itu. Ya, mendingan dia aja yang berubah. Jadi pemikirannya dia yang tadinya mau, ini contoh, pemikiran dia yang tadinya mau nikahin kamu, akhirnya udahlah nikahin orang lain aja, bersama dengan orang lain aja gitu. Kalau yang tadinya dia kayak berharap bisa, iyalah pokoknya harapan-harapannya dia gugurkan, dia buyarkan, dia ambiarkan gitu. Dan kemudian ya inilah apa adanya, akhirnya jadi seperti itu. Ya, demikian. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, ada Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Energi dari Leo di sini, ada energi dari Aquarius. Berikut ada energi dari Pisces, energi dari Aries, Gemini. Menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.